Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi saudara. Kembali lagi kita bertemu pagi hari ini, hari Rabu tanggal 15 September 2021. Bersama saya Dr. Gerson, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kemudian kita akan berdoa pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan boleh berbicara kepada kita secara pribadi di pagi hari ini. Saudara, hari ini kita akan membaca satu ayat firman Tuhan dari Kejadian 45. Ada dua ayat sini yang akan kita baca. Kejadian pasal 45 ayat yang ke-10 dan ke-11. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut dengan engkau. Saudara, kalau saudara ingat kisah ini, ya ini adalah kisah di mana Yusuf menjadi seorang perdana menteri di Mesir, dan kemudian Yusuf membawa serta seluruh keluarganya untuk datang ke Mesir karena masih ada kelaparan di seluruh negeri. Ya, pada saat itu Mesir menguasai banyak wilayah, dan di sanalah, di Mesirlah, ya saudara, tempat dari pertanian dan juga lumbung-lumbung makanan. Oleh sebab itu Yusuf membawa serta seluruh keluarganya untuk tinggal di daerah itu. Nah, mungkin saudara pernah dengar nama Goshen. Goshen adalah sebuah tempat di mana Yakub dan anak-anaknya yang adalah cikal bakal dari bangsa Israel pernah tinggal dan mengungsi ke wilayah itu. Goshen merupakan wilayah Mesir. Ya, saudara, bila kita melihat, sesungguhnya tanah Goshen ini adalah tanah yang paling subur di seluruh negeri Mesir. Mengapa orang Israel bisa mendapatkan tanah Goshen dan tinggal di situ? Kelihatannya memang ini bukan merupakan suatu kebetulan, ya. Karena memang pada saat itu Yusuf memiliki kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ya, Firaun hanya mengatakan bahwa beda antara Yusuf dengan dirinya adalah hanya tahta saja. Sedangkan kekuasaan dari Yusuf hampir sama seperti Firaun yang berkuasa di Mesir. Ya. Kalau dipandang dari sisi orang Mesir, mereka punya alasan tersendiri untuk menempatkan orang Israel di Goshen. Sementara dari pihak Yusuf juga punya alasan sendiri. Mengapa sampai Yusuf meminta tanah Goshen menjadi tempat tinggalnya, keluarganya? Bagi orang Israel, maksud saya bagi orang Mesir, tanah Goshen merupakan tempat yang terisolir dan terpisah oleh sebuah sungai besar. Sehingga orang Israel ditempatkan di sana, dan orang Israel sebenarnya memilih untuk tidak membaur karena Tuhan memerintahkan mereka untuk mempertahankan ibadah seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Sehingga mereka senang sebenarnya ketika mereka tidak perlu berbaur dengan orang-orang Mesir. Dan bagi orang Mesir pun sebaliknya, berkumpul dan makan bersama dengan orang Ibrani adalah sebuah kekejian. Ya, kalau kita baca di Kejadian 43 ayat 32, saat itu bagi Yusuf tersendiri diberikan makanan, dan bagi saudara-saudaranya tersendiri. Dan bagi orang Mesir yang bersama dengan mereka itu tersendiri, sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama dengan orang Ibrani, karena hal itu adalah kekejian bagi orang Mesir. Oleh sebab itulah mengapa orang-orang Israel ditempatkan di tanah Goshen. Apa artinya, saudara? Saudara, Mesir adalah lambang kehidupan dunia. Saudara ingat, ketika orang Israel keluar dari Mesir, selama 40 tahun orang Israel harus berjalan melintasi gurun.
Dan ini adalah perlambang dari kehidupan dunia. Mesir merupakan lambang dari kehidupan dunia. Bagaimana dengan Israel? Israel merupakan gambaran kehidupan orang percaya. Saudara, dari cerita ini kita sebenarnya bisa menangkap bahwa Tuhan menempatkan kita di dunia ini atau di Mesir ini, yaitu kehidupan dunia, adalah supaya kita mempermuliakan Tuhan, supaya kita taat dan beribadah kepadanya. Tapi kita tidak berarti ketika kita hidup di dalam dunia ini, kita membaur bersama dengan dunia ini. Atau orang tidak bisa membedakan kita dengan orang dunia. Saudara, banyak orang Kristen hidup, tapi mereka hidup seperti orang dunia. Mereka mengaku Kristen, tetapi kehidupan mereka tidak mencerminkan sama sekali kehidupan yang mencerminkan kehidupan Kristus di dalam hidup kita. Saudara, setelah kita lahir baru, kita menjadi ciptaan yang baru. Maka cara hidup kita pun harus baru. Bukan berarti kita tidak perlu bekerja ataupun melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang lain. Bukan itu. Tapi yang dimaksud dengan cara hidup yang baru adalah cara kita memandang suatu masalah. Cara kita untuk melihat hidup kita sendiri. Cara kita untuk melihat bagaimana untuk kita bisa menyenangkan Tuhan. Saudara, mungkin orang dunia berpusat kepada kehidupannya sendiri. It's all about me. Saya mau buat apa, itu semua saya. Tapi ketika kita hidup sebagai orang Kristen, maka cara hidup kita tidak lagi mencerminkan kehidupan pribadi kita. Tapi seharusnya kehidupan kita adalah mencerminkan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, ayat ini tidak berkata bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat sukses, atau sehingga kamu dapat melakukan aktivitas kamu seperti orang lain. Tetapi yang Allah katakan adalah supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan sempurna. Jadi saudara, ketika kita menjadi orang percaya, yang kita kejar adalah kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Itulah jalan hidup kita sebagai orang Kristen yang terpisah dari dunia ini walaupun kita masih hidup di dunia. Karena ingat, kita semua tidak berasal dari dunia, kita hanya menumpang di dunia ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami boleh mengucap syukur Tuhan karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Bapa, pagi hari ini kami sudah merenungkan firman-Mu tentang Israel yang Tuhan pisahkan dari bangsa Mesir di tanah Goshen. Tuhan, kami tahu ini adalah perlambang kehidupan kami yang terpisah daripada dunia ini, Tuhan. Walaupun kami sedang berada di dunia ini, tapi ada batas yang jelas antara kehidupan kami dan kehidupan orang dunia. Karena itu ya Bapa, kiranya Tuhan boleh terus mengajar kami, Tuhan. Memberikan kami hati yang bijaksana, supaya kami dapat membedakan, Tuhan, mana kehendak Allah, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Supaya tidak lagi kami meributkan apakah ini dosa apa bukan, Tuhan. Tapi biarlah kami semakin hari semakin hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah kami pagi hari ini Tuhan boleh melakukan aktivitas kami, dan kami boleh mengerti firman-Mu yang Tuhan boleh sampaikan lewat renungan pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, segala rencana, aktivitas kami taruh semua itu di kaki-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang atur, Tuhan berbicara, dan juga Tuhan yang merancang semuanya Tuhan. Kami berdoa biarlah langkah kaki kami Tuhan atur,
Apapun yang kami rencanakan di hari ini Tuhan, yang baik Tuhan buat berhasil, biarlah yang dengan maksud yang kurang baik Tuhan gagalkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan beraktivitas dan kami berdoa orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang kami cintai Tuhan berkati, bahkan orang yang membenci kami berkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Terima kasih sudah mendengarkan renungan pagi hari ini, hari Rabu, 15 September 2021. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan selamat beraktivitas. Kita bertemu besok lagi pada renungan pagi Kristen. Haleluya. Amin.